Baik, kalau kita sambungkan memperingati Maulid, apa yang harus diingat? Informasi penting apa yang ada dalam Maulid sehingga kita bisa tanamkan dalam benak kita dan membimbing kita untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan profesi yang kita jalani dalam berkehidupan. Maka kita akan mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129 dulu, untuk merasakan betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW sehingga kita menghadirkan momentum Maulid di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Maulid itu singkatnya kelahiran. Kelahiran Rasulullah ini menjadi mulia dan teristimewa bila dibandingkan dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Karena satu-satunya nabi yang disebutkan, didoakan dan diviralkan oleh semua nabi yang pernah bertugas di bumi sebelum kelahirannya hanya Nabi Muhammad SAW. Seorang Rasul termulia, teristimewa, saking istimewanya minta hanya lahirnya dekat tempat teristimewa, yaitu dekat area Ka'bah, dan membawa 4 misi utama. 1, mendapatkan kurikulum hidup dari Allah yang digunakan untuk membimbing semua umatnya sampai kehidupan berakhir. Disebut kurikulumnya dengan nama ayat. Yatlu alaihim ayatika, ayat 1. Nanti ada kaitan dengan materi kita. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba, menjelaskan ayat ini lewat tuntunan praktis berkehidupan. Nanti yang kelak disebut dengan sunnah namanya. 2. Ketiga, menjelaskan faedah, manfaat, serta esensi di balik semua ajaran ini yang disebut dengan hikmah namanya. Yang menjadi nama masjid ini ya. Kemudian yang keempat, wa yuzakkihim, dan menuntun umatnya untuk mendapatkan bimbingan etik dan moral. 4. Innaka antal azizul hakim, sungguh hanya engkaulah ya Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di situ saya akan turunkan kata al-hakim yang sekarang melekat pada status Bapak Ibu pada umumnya. Doa ini dikabulkan setelah 29 generasi, yang setiap generasi bisa berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun. Jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail itu 29 generasi. Ke Nabi Ibrahim 30 generasi. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Tuh sampai kaget lampu mati tuh. Ini 29 generasi. Bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, bin Matusyalah, bin Kinan, bin Anwas, bin This, bin Adam alaihissalam. Itu dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam alaihissalam. Coba diulang. Baik ya. Saya mau katakan itu 29 generasi sebelum kelahirannya sudah didoakan, dan tidak ada satu pun seorang nabi yang lahir didoakan oleh nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias, itu 600 tahun jaraknya sebelum Nabi Muhammad SAW. 600 tahun sebelum beliau, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di era Nabi Isa alaihissalam, beliau sudah berpesan kepada umatnya. Apa pesannya? Diabadikan di Quran surah ke-61 di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Al-Quran, Nabi Isa menyampaikan pesan dan memberi kabar gembira. Jadi Nabi Isa saja itu gembira dengan akan kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Maka siapa kita yang bukan Nabi dan Rasul tidak gembira dengan kelahirannya? Lalu diviralkan oleh beliau dan memberikan pesan gembira kepada umat beliau, akan datang setelah aku ini
Rasul penutup yang diantara nama istimewanya dikenal dengan nama Ahmad. Di antara nama istimewanya ada 5 nama yang melekat pada Rasulullah SAW. Yang paling viral itu 2, Muhammad dan Ahmad. Baik, ibu dan bapak, sejenak saja ya untuk mengambil logika kita sedikit. Kalau kita ingin memberikan kabar gembira kepada orang lain atas kelahiran seseorang, biasanya diberikan kabar gembira sebelum lahir, setelah lahir. Setelah lahir kan? Ya. Assalamualaikum. Aduh Pak Bambang, alhamdulillah nih saya diberikan anugerah anak. Wah, sudah lahir? Belum, baru hamil. Ya kan? Lahir dulu baru kasih kabar gembira kan? Nabi Muhammad karena istimewa beda. Sebelum lahir sudah diberikan kabar gembira. Nah, biasanya jika ada yang seperti ini dimuliakan sebelum kedatangannya, istimewa tempat kelahirannya, istimewa nama yang diberikan kepadanya, maka ini memberikan kesan bahwa ada misi istimewa yang dibawa melalui risalah Nabi Muhammad SAW, sehingga saking istimewanya tidak dititipkan kecuali pada orang yang istimewa, lahir di tempat yang istimewa, diviralkan oleh orang-orang yang istimewa, dan diberikan kepada umat yang istimewa.